Nama Ronggowarsito sudah sangat populer di telinga orang Indonesia. Setiap menyebut nama Ronggowarsito, salah satu yang terbersit adalah soal ramalan. Perkataan Ronggowarsito masih dianggap relevan dalam meramal kejadian yang akan terjadi. Banyak orang yang mencari tahu ramalan Ronggowarsito soal kepemimpinan nasional Indonesia. Sebab ramalan Ronggowarsito ini kerap dijadikan sebagai salah satu referensi. Ronggowarsito adalah seorang pujangga ternama yang lahir pada Senin Legi, tanggal 15 Maret tahun 1802. Sebagai seorang pujangga ternama, Ronggowarsito sudah melahirkan karya sastra seperti Serat Kalatidai yang juga menyiratkan beberapa ramalan. Bakatnya yang menyejarah ini nampaknya tertemurunkan dari Raden Tumenggung Sujana Putra, yang juga terkenal dengan sebutan Pangeran Karanggayam, pujangga Kraton Pajang, pengarang kitab Nitisruti. Selain itu juga karena kegemarannya membaca, yang ditanamkan oleh RT Sastranagara, kakeknya yang juga pujangga Kraton Surakarta. Selama 47 tahun berkarya, sejak tahun 1826 hingga 1873, Ronggowarsito telah menghasilkan tidak kurang dari 60 judul buku dengan beragam bahasan. Tulisannya meliputi falsafah, kebatinan, lakon-lakon wayang, cerita panji, dongeng, babat, sastra, bahasa, kesusilaan, adat istiadat, pendidikan, primbon, ramalan, dan sebagainya. Menurut ramalan Ronggowarsito, ada 7 satria piningit yang akan muncul sebagai tokoh yang di kemudian hari akan memerintah atau memimpin wilayah seluas wilayah bekas Kerajaan Majapahit, yaitu, Satria Kinunjara Murwa Kuncara, Satria Mukti Wibawa Kesandung Kesampar, Satria Jinumput Sumela Atur, Satria Lelana Tapang Rame, Satria Piningit Hamong Tuwuh, Satria Boyong Pambukaning Gapura, dan Satria Pinandita Sinisihan Wahyu. Berkenaan dengan itu, banyak kalangan yang kemudian mencoba menafsirkan ketujuh satria piningit itu seperti berikut: Satria Kinunjara Murwa Kuncara. Tokoh pemimpin yang akrab dengan penjara Kinunjara, yang akan membebaskan bangsa ini dari belenggu keterpenjaraan dan akan kemudian menjadi tokoh pemimpin yang sangat tersohor di seluruh jagat, Murwa Kuncara. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Soekarno, proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia yang juga pemimpin besar revolusi dan pemimpin rezim Orde Lama. Berkuasa tahun-tahun 1945 sampai tahun 1967. Satria Mukti Wibawa Kesandung Kesampar. Tokoh pemimpin yang berharta dunia, Mukti, juga berwibawa, ditakuti, wibawa, namun akan mengalami suatu keadaan selalu dipersalahkan, serba buruk dan juga selalu dikaitkan dengan segala keburukan, kesalahan, kesandung kesampar. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia. Berkuasa tahun-tahun 1998 sampai tahun 1999. Satria Lelono Tapangare. Tokoh pemimpin yang suka mengembara keliling dunia, Lelana, akan tetapi dia juga seseorang yang mempunyai tingkat kejiwaan religius yang cukup rohaniawan, Tapang Rame. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia. Berkuasa tahun-tahun 1999 sampai tahun 2000. Satria Pinigit Hamong Tuwuh. Tokoh pemimpin yang muncul membawa karisma keturunan dari moyangnya, Hamong Tuwuh. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia. Berkuasa tahun-tahun 2000 sampai tahun 2004. Satria Boyong Pamukaning Gapura. Tokoh pemimpin yang berpindah tempat Boyong dari menteri menjadi presiden, dan akan menjadi peletak dasar sebagai pembuka gerbang menuju tercapainya zaman keemasan, Pambukaning Gapura. Banyak pihak yang meyakini tafsir dari tokoh yang dimaksud ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Ia akan selamat memimpin bangsa ini dengan baik manakala mau dan mampu mensinergikan dengan kekuatan sang Satria Piningit atau setidaknya dengan seorang spiritualis sejati Satria Piningit yang hanya memikirkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga gerbang mercusuar dunia akan mulai terkuak. Mengandalkan para birokrat dan teknokrat saja tak akan mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Ancaman bencana alam, disintegrasi bangsa dan anarkisme seiring prahara yang terus terjadi akan memandulkan kebijakan yang diambil. Satria Pinandita Sinisihan Wahyu. Tokoh pemimpin yang amat sangat religius sampai-sampai digambarkan bagaikan seorang Resi Begawan Pinandita, dan akan senantiasa bertindak atas dasar hukum petunjuk Allah SWT, Sinisihan Wahyu. Banyak pihak yang meyakini tafsir dari tokoh yang dimaksud ini Joko Widodo yang bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin memimpin Indonesia. Benarkah petunjuk ketujuh Ronggowarsito ini telah hadir di bangsa ini?
Ataukah akan hadir pada 2024?